إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan, "Udud baina yaday sa'ah." Hitunglah sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah mauti, kematian diriku. Kematian Rasulullah SAW merupakan pertanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana hadis Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan Rasulullah SAW sudah meninggal sekian lama. Namun kalau dilihat dari usia umat-umat sebelumnya, di antara mereka ada yang hidupnya sampai 1000 tahun, ada yang lebih. Maka Nabi Nuh saja berdakwah selama 950 tahun. Itu dakwah beliau. Yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, terbukanya Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang dibuka pada tahun 16 Hijriah. Yang sebelumnya penguasa di Baitul Maqdis adalah mereka orang Yahudi, orang Nasara. Kemudian berhasil dikalahkan dan direbut oleh orang-orang Islam. Namun mereka berusaha kembali untuk bisa mengambil Baitul Maqdis sebagaimana ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga adalah mautan ya'khudhu fikum kaquasi al-ghanam. Dua kematian yang akan mencabut nyawa kalian layaknya matinya kambing. Mati yang begitu cepat. Maka terjadi di zaman para sahabat ketika tertimpa ta'un, keturunan Anas bin Malik saja sekitar 80 yang meninggal dunia. Dua kematian yang merupakan tanda sebelum datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Thumma istafada al-mal hatta yu'ti ar-rajul 100 dinar fayazilu sakhita, yaitu melimpahnya harta benda hingga seorang diberikan upah 100 dinar, akan tapi dia pun masih marah. Kalau kita melihat tentang masa kita sekarang ini,
dibandingkan dengan para sahabat, ketahuilah kita ini jauh lebih makmur. Karena para sahabat dalam kondisi fuqara masakin, maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ma syabi'tu yauman mutawalian, saya tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Demikian pula Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair, wallahi ya bin ukhti, laqad marra syahran fi 3 ahillah wa ma ukida fi abyatin Nabi SAW nar. Demi Allah, wahai anak saudariku, telah lewat 2 bulan 3 hilal tidak dinyalakan di rumah-rumah Nabi api, artinya tidak masak selama 2 bulan berturut-turut. Demikian pula Aisyah mengatakan, maka indah ihdana illa wahid, kami tidak memiliki baju kecuali 1. Dan kita lihat sekarang bagaimana manusia sudah semakin banyak harta bendanya, dan nanti di akhir zaman akan lebih banyak lagi. Bahkan seandainya seorang membawa sedekah, maka tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ma'asusimi rahimakumullah. Thumma fitnah la yabqa min baitil arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah tidak tersisa dari satu rumah pun dari rumah orang Arab kecuali termasuki fitnah tersebut. Para ulama berpendapat fitnah apa itu? Sebagian menyebutkan fitnah suwar dawatil arwah, yaitu fitnah tentang gambar makhluk hidup. Hampir setiap rumah ada. Ada lagi yang menyatakan fitnah al-ma'azif wal ghina, yaitu musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Ini juga hampir setiap rumah, tidak lepas dari fitnah tersebut. Ma'asumusimakumullah. Thumma dalhudnah bainakum wa baina bani asfar, bainal asfar, fayatunakum tahta 80 ghayah, wa fi kulli ghayah 12,000. Kemudian perjanjian antara kalian dengan Banul Asfar, yaitu orang-orang yang berkulit putih atau kuning. Kemudian mereka mendatangi kalian, ingin menyerang kalian dengan pasukan yang mereka itu di bawah panji bendera perang 80, dan masing-masing dari panji perang ada 12.000 tentara. Mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin dari semua penjuru. Yusiku an tada'a alaikum umam kata kama tada'a al-akla fi qas'atiha. Dikhawatirkan kalian akan dikerumuni oleh umat-umat sebagaimana makanan yang ada di nampan yang dimakan oleh orang banyak. Faqala ya sallallahu amin killatina ya ma'id, qal antum yawma idin kathir walakinnakum kahutha'is sail. Kalian waktu itu jumlahnya banyak. Mereka mengatakan para sahabat, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah sehingga kita diserang dari semua penjuru? Rasulullah mengatakan tidak. Kalian jumlahnya banyak, akan tapi seperti buih. Manusia tidak bermutu, manusia kurang beribadah, sehingga mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Allah. Ma'asumusimakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan, buihtu ana wasa'ah kahatain, saya diutus dengan datangnya hari kiamat seperti 2 jari jemari ini, jari telunjuk, jari tengahnya, jadi sangat dekat. Diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan pertanda tentang dekatnya hari kiamat. Demikian pula kematian Nabi kita Muhammad SAW. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yataqarabuz zaman, zaman semakin dekat. Sebagian menyebutkan betul-betul dekat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Ada lagi yang menyebutkan bahwa dekatnya zaman ini yaitu waktu yang tidak barokah, waktu yang dibuang begitu saja.
Coba lihatlah bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana beliau bisa menggunakan malamnya al-thuluth lil kitabah wa thuluth lin naum wa thuluth li qiyamil lail. Beliau menggunakan malamnya dengan sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk qiyamul lail. Sehingga waktu di malam hari begitu lamanya, berbeda dengan kita. Baca isya langsung tidur, tiba-tiba langsung pagi, kemudian kerja, malam tidur lagi, tiba-tiba pagi lagi, kemudian kerja, terus demikian. Tidak berapa lama tiba-tiba kita sudah beruban, sudah tua, dan sudah mendekati alam kubur. Ma'asyikumullah. Yang kedua adalah wa yuqbad al-ilm, dicabutnya ilmu. Jadi walaupun teknologi semakin canggih, tapi sisi agama, manusia di zaman kita sekarang ini lebih bodoh daripada waktu sebelumnya. Lihat bagaimana Imam Ahmad, beliau mengatakan hafidtu alfa alfi hadis, saya hafal 1.000.000 hadis, saya hafal 1.000.000 hadis. Adakah ulama sekarang yang mampu menghafal 1.000.000 hadis? Tidak pernah kita dapatkan di masa kita sekarang ini. Bahkan Imam Bukhari juga menyebutkan hafidtu 200.000 hadis dhaif wa 100 hadis sahih. Saya hafal 200.000 hadis lemah dan 100.000 hadis yang sahih. Jadi kalau Imam Ahmad 1.000.000 hadis, Imam Bukhari hafal 300.000 hadis, adakah di antara kita atau bahkan di antara para ulama zaman kita sekarang ini yang mampu menghafal sebagaimana Imam Bukhari? Tidak kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya semakin hari ilmu agama, semakin banyak orang tidak mengetahuinya. Ma'asyikumullah, wa tadhhar al-fitan, dan munculnya fitnah-fitnah. Segala macam fitnah terjadi. Baik itu yang disebutkan tadi, banyak orang berzina, banyak orang yang minum khamr, banyak orang yang melakukan hina wa ma'azif, nyanyian musik-musik. Demikian pula fitnah-fitnah yang lainnya. Banyak muncul fitnah. Demikian pula asuh, dilemparkan rasa bakhil. Jikalau seorang mungkin bisa rekreasi ke tempat-tempat pariwisata, menghabiskan jutaan rupiah, akan tapi kalau untuk pembangunan masjid misalnya, seberapa yang disumbangkan? Bahkan andaikan kota amal keliling pada hari Jumat, ia dimasukkan hanya 2.000. Berusaha untuk mengambil yang paling kecil. Bagaimana bentuk pelitnya manusia? Kalau untuk makanan dirinya, ataupun untuk santai-santai mengorbankan sekian banyak harta, akan tapi kalau untuk simpanan di akhirat, begitu pelitnya. Walul qa'alsuh, ditancapkan rasa pelit, dan juga wayukthir al-hard, banyaknya peperangan-peperangan, tidak pernah berhenti. Mulai zaman kita kecil hingga sekarang terus terjadi pertempuran. Bagaimana itu? Perang antara Irak dan Iran, perang antara Irak dengan Kuwait, demikian pula perang di negeri kita ini dengan orang komunis, perang yang ada di Ambon, perang yang ada di Suria, perang yang ada di Libanon, perang yang ada di Irak, perang yang ada di Vietnam ataupun di Thailand dan lain-lainnya. Semakin hari walaupun dibentuk badan PBB misalnya, ataupun NATO, ataupun yang lainnya, bukan berarti semakin damai. Maka manusia akan semakin berlomba-lomba untuk membunuh yang lainnya. Ma'asyikumullah, kunna natahaddath an hajjatil wada wan nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Kami sedang berbincang-bincang tentang haji wada dan Rasulullah bersama dengan kita. Wa ma nadri ma hajjatul wada, dan kami tidak tahu apa itu haji wada. Thumma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamdalillah wa asna alaihi
wa dzakara al-masih ad-dajjal fa'atnaba fi dzikrihi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memuji kepada Allah dan menyebutkan tentang Dajjal dan berulang-ulang dalam menyebutkan Dajjal tersebut. Qala innahu yakhfikum fama khafiya 'alaikum laysa 'alaikum madza laysa yakhfa 'alaikum inna rabbakum laysa bi'awar wa inna ad-dajjal a'war 'ainal yumna ka'anna 'ainahu 'ainabah ratibah. Naam, 'ainabah tafiyah. Sesungguhnya kalau Dajjal ini keluar tidak akan tersembunyi dari kalian. Bahkan juga Allah tidak akan menyembunyikan dari kalian. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, tapi Dajjal buta mata yang sebelah kanan. Seakan-akan matanya itu seperti anggur yang menonjol, anggur kering yang menonjol, atau dinyatakan adalah tafiyah, yaitu yang padam, yang hitam demikian. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal ballagtu qalu na'am Allahumma syahad wa ilakum aw wayhakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian diharamkan sebagaimana haramnya pada hari ini, di negeri ini dan juga di bulan ini. Itu Rasulullah sedang haji wada pada tahun ke-10, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza, kemungkinan saya tidak menjumpai kalian setelah tahun ini. Itu isyarat bahwa Rasulullah mau meninggal dunia. Dan ternyata betul, setelah melakukan haji tersebut Rasulullah tidak lagi melakukan ibadah haji karena beliau meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal, di mana kita dianjurkan juga untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum kita salam berdoa dengan 4 perkara ini, ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan Masihud Dajjal. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, berbeda dengan Dajjal. Mata yang sebelah kanan itu buta. Maktub baina ainaihi kafara, tertulis di antara 2 mata yang itu di keningnya, yaitu kafar. Riwayat lain adalah kafir. Yaqra'u kullul mu'min, setiap orang mukmin bisa membacanya. Kemudian Dajjal ini, yadba'u Dajjal sab'una alfan min Yahud asbuhan ma'hum toyalisah. Dajjal akan dikawal oleh 70.000 orang Yahud asbuhan, yaitu orang Yahudi yang datang dari Iran, yang mereka itu berjubah hijau. Rasulullah juga menyebutkan 4 masajid lainnya Dajjal, Masjidil Rasul, wa Masjidil Haram, wa Masjid Tur, wa Masjid Baitul Maqdis, wa Masjid Baitul Maqdis. 4 masjid yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Itu masjid Nabi kita Muhammad SAW, Masjid Nabawi, kemudian masjid yang ada di Makkah, selanjutnya Masjid Baitul At-Tur, dan juga masjid yang ada di Baitul Maqdis. Ma'asusimakumullah, Rasulullah memberikan nasihat setelah itu, sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian diharamkan sebagaimana hari ini, yaitu pada hari Jumat, pada tanggal 9 Hijriah. Rasulullah sedang melakukan waktu itu di Mina. Diharamkan, tidak boleh bagi kita berlaku zalim kepada yang lain dengan membunuh orang di kalangan orang beriman atau orang muslim, demikian pula mengambil hartanya ataupun menjatuhkan kehormatannya. Kemudian Rasulullah menyatakan, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Para sahabat mengatakan benar. Maka beliau mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah bersaksikan, binasa kalian
Jangan kalian sepeninggal saya menjadi orang kufar, saling membunuh antara satu dengan lainnya. Itu nasihat Rasulullah SAW, supaya kita tidak saling bunuh-bunuh antara satu dengan lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jadaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'as muslimin rahimani rahimakumullah. La taqumu sa'ah hatta ta'khudhu ummati bi ahli al-qurun min qablikum. Qalu ya Rasulullah ka Faris wa Rum. Qala min nas ila ulaik illa ulaik. Rasulullah menyatakan tidak akan datang hari kiamat sampai umatku itu mengambil langkah-langkah orang-orang sebelumnya. Para sahabat mengatakan, apa itu langkahnya orang Faris dan Rum, yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasara. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah manusia kecuali mereka itu, yaitu mereka orang Yahudi, orang Nasara. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin betul-betul mengikuti langkah-langkah mereka. Coba lihat ketika awal bulan Januari, tahun baru Masehi, itu tahun barunya orang Kristen. Akan tapi kaum muslimin berusaha berlomba-lomba dengan menyalakan lilin, dengan meniup terompet, dengan membunyikan mercon dan semisalnya, sehingga itu menjadi kemenangan tersendiri bagi musuh-musuh Allah. Bagaimana orang-orang Islam merayakan hari rayanya orang-orang Kristen. Demikian pula ketika nanti pada acara Natalan, banyak kaum muslimin yang berusaha untuk mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Dan ucapan selamat ini menunjukkan bahwa mereka itu ridho kepada musuh-musuh Allah. Padahal jelas Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yaslam min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Demi zatnya jiwa Muhammad di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, dari kalangan Yahudi, orang Nasara, yang telah mendengar diriku kemudian tidak mengimani diriku, tidak mau masuk agama Islam, kecuali pasti akan menjadi penghuni neraka. Lalu bagaimana kita mengucapkan selamat tahun baru atau selamat hari Natal, padahal itu jelas hari raya mereka. Allah berfirman, walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasara tidak akan rela hingga kalian mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang dari dirimu itu ilmu, ma laka minallahi min wali wala nasir, maka Allah tidak akan lagi memberikan bantuan dan pertolongan kepada kalian. Tak heran kalau kaum muslimin semakin hari semakin kalah. Kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasara. Bahkan berusaha untuk merayakan ulang tahunnya. Setiap tahun ulang tahun, kemudian memadamkan lilin, nyalakan lilin di awal, kemudian setelah itu memadamkannya. Selalu nyanyi-nyanyi panjang umurnya. Itu semua merupakan sunnah-sunnah orang-orang Yahudi, orang Nasara. Dan bagaimana kaum muslimin berusaha mengikuti mereka. Ayuhan nas, sesungguhnya kalau kita ingin mulia, maka hendaknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jawil as-siwar wa dhillah liman khalafa amri wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Dijadikan rendah, dijadikan hina
bagi siapa yang mengisi perintah saya, siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk kelompok mereka. Hayy Abdullah bin Umar rawahu Ahmad. Kalau kita ingin mulia, maka hanya yang tidak meniru-niru mereka, berusaha kembali kepada agama Allah, agama yang benar sesuai dengan Al-Quran.